Halo Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi hari ini Senin 8 Juli 2024. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali kepada firman-Nya. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kekuatan bersyukur. Kekuatan bersyukur. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu kali di dalam ayat yang kita baca tadi itu, Yesus dihadapkan dengan sebuah kebutuhan, yakni ada lebih dari 5.000 orang sedang kelaparan. Karena di ayat tadi dikatakan hanya 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan kepada ribuan orang itu. Namun para muridnya itu mengatakan bahwa di antara mereka hanya ada persediaan 5 roti dan 2 ikan saja. Itu milik seorang anak. Kita tahu kelanjutannya. Inilah salah satu mujizat yang Yesus lakukan yang spektakuler dan membuat namanya menjadi sangat terkenal. Hanya dengan sedikit bahan makanan tersebut, ribuan orang menjadi kenyang. Bahkan ada lebihnya, yaitu 12 bakul. Banyak orang terkesima melihat bagaimana makanan sesedikit itu dapat mencukupi demikian banyak orang. Tapi tidak banyak orang melihat bahwa ada satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan Yesus yang menjadi awal dari mujizat yang luar biasa itu. Ini diawali dari ucapan syukur. Ya, sementara hanya 5 roti dan 2 ikan yang ia temukan. Yesus memberikan contoh bagaimana ia tetap mengucap syukur di ayat yang ke-11 tadi yang sudah kita baca. Walaupun keadaannya tidak sesuai dengan harapan, justru dari ucapan syukur itu mujizat terjadi. Senada dengan teladan Yesus itu,
Paulus juga memberikan nasihat supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hari-hari ini mungkin terasa sulit bagi kebanyakan orang. Mungkin kita sedang mengalami goncangan dalam pekerjaan, mungkin usaha, kesehatan, atau kehidupan kita secara keseluruhan. Adalah mudah untuk kita menjadi khawatir. Namun, justru di saat seperti inilah kita harus belajar mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa? Pertama, mengucap syukur adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Bahwa kita yakin Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Ia memegang kendali atas hidup kita. Kedua, kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar atas setiap masalah yang kita alami. Walaupun saat ini kita belum melihatnya, tapi kita bersyukur karena Dia yang menguatkan kita, dan pada saatnya nanti kita akan melihat jalan keluar itu dan menyadari betapa kesulitan yang ada saat ini, ada kebaikan di balik itu semua. Ada mujizat di balik setiap ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.